bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si Euro USD dan juga GBP USD. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu pergerakan mengenai si Euro USD ini ya, dan juga DXY gitu. Oke, di sini kita lihat untuk DXY sendiri secara tren ya. Kalau saya mau katakan di sini untuk tren daily-nya dia itu masih uptrend ya, secara daily, secara 4 jam gitu. Untuk tren 4 jam dia masih uptrend, dan dia sebentar lagi menemuin area supportnya, resistannya dia ya. Jadi resisten yang cukup kuat itu ada di 104.10 ya sampai 104.65 gitu. Jadi kurang lebih 50 pip ya. Ini untuk area resisten DXY. Nah, ini resisten cukup kuat kalau kita lihat di sini, karena ini adalah resisten dari swing high dia di 4 jam gitu ya. Ini swing high-nya dia. Nah, kalau untuk saat ini pun kalau kita perhatikan ya, dari tanggal 19 Juli ya sampai kurang lebih 23 Agustus ini dia masih berada di uptrendnya dia ya. Kita bisa lihat untuk uptrend itu ada 1, 2, 3 dan 4 gitu. Nah, ini dia lagi coba untuk membentuk swing high yang baru ya. Oke, dia sedang mencoba untuk membentuk swing high yang baru supaya bisa melanjutkan tren naiknya itu sampai targetnya dia. Kalau saya lihat yaitu ada 104.10 di sini sampai 104.65 ya. Ini targetnya dia gitu. Nah, berarti untuk si Euro USD ya, untuk saat ini Euro USD ini itu masih bisa melakukan penurunan kurang lebih ya. Kalau kita lihat ini kurang lebih ya, kalau misalkan DXY achieve targetnya dia itu bisa ke 8116 ya sampai 805 ya, atau 805 di sini 816 sampai 805 gitu. Nah, ini target Euro USD dari penurunan dia. Karena kalau kita perhatikan, walaupun si Euro USD saat ini ya dia sedang berada di area support struktur harga. Kalau kita lihat nih 4 jam, ini kan support struktur harga. Nah, kalau kalian masih ada hold buy dari area ini ya, much better kalian pasang stop plus aja ya, supaya lebih aman gitu. Soalnya nanti juga kalau kita lihat ya, untuk si USD ini sama Euro itu ada news ya. Di Euro ini mulai dari jam berapa? Jam 14.15 itu ada news bintang 2. Walaupun tidak akan menentukan suatu pergerakan harga ya, tapi akan menciptakan tingkat volatilitas yang bisa dikatakan naik turunnya cukup cepat gitu. Nah, kemudian nanti dari USD-nya itu ada boarding permits ya di sini, sama mengenai S&P Global dan juga new home sales gitu. Nah, ini juga udah kita bahas lebih lanjut. Intinya kalau kita lihat di sini dari USD sendiri, berdasarkan dengan hasil cons-nya itu atau dari hasil prediksi itu adalah surplus gitu, atau bagus untuk DXY gitu. Artinya ini Euro ini akan menunjukkan penurunan ya lebih lanjut kalau misalkan memang betul hasilnya itu adalah sesuai dengan ekspektasi pasar yang meningkat gitu. Oke. Nah, ini nantinya kalau misalkan ada news ya dan DXY-nya berhasil break ya current high dia yang di 103.68, maka DXY itu bisa lanjut naik sampai ke 104.10 di sini sampai 104.65 gitu. Nantinya baru Euro USD ini turun ke 816 sampai 805 gitu. Nah, tapi perlu kita lihat di sini untuk si Euro USD ya, karena ini juga udah support bahasanya itu support apa ya, support daily ya, atau support struktur harga. Jadi kita butuh candle closing daily ya, ingat candle closing daily untuk bisa menentukan kalau dia itu benar-benar break dari area support ini gitu. Jadi kalau daily-nya belum closing itu belum valid, berarti kita pasti lihat dulu nih besoknya apakah si daily ini bisa closing di bawah 835 atau tidak. Kalau dia tidak closing di bawah 835 berarti belum breakout gitu, dan itu ada harapan untuk si DXY ini, untuk si Euro USD untuk retest kembali ke 918 sampai 933 gitu. Oke, itu kalau untuk Euro USD. Untuk saat ini Euro USD selama belum bisa break ini sih kita masih buy gitu. Ya, target
Terus kemudian untuk buy point yaitu ada 816, 775 sama 733. Ini kalau berdasarkan saya ambil di time frame 4 jam gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk selling point ya, untuk saat ini amannya itu ada di 1025, 1042. Ini amannya di sini gitu. Ini medium risk, ini yang kategorinya high risk lah gitu. Tapi bukan berarti ini selling point ya. Sebenarnya ini adalah resisten dia yang kita gunakan atau yang kita manfaatkan untuk masuk sell gitu. Tapi dengan catatan itu harus ada konfirmasi dari pasarnya dulu gitu. Oke, itu untuk Euro USD. Kemudian ada GBP USD lagi. Nah, kalau untuk GBP USD jujur belum ada banyak pergerakan ya. Tapi untuk kalian yang ada dapat sell kemarin dari harga 772 sampai 2796, saya ucapkan selamat karena lumayan ini kalau kalian dapat sell di area ini ya. Itu bisa sampai sini itu sekitar 60 pip ya. Dan ini kan juga saya udah bahas nih di 2729, 2741 ya. Ini juga udah saya bahas, jadi itu kalian bisa lah ambil antisipasi ya, mau close sebagian atau hold dengan SF plus itu nggak masalah gitu. Nah ini juga kalau kita lihat dari si GBP USD juga masih uptrend, dia masih mempertahankan struktur uptrendnya dan masih potensi dia untuk naik lagi ya. Begitu dia bisa break, ini kan sideways zone ya, ini zona sideways. Selama masih sideways berarti kita belum bisa ngambil buy juga ya di area ini ya, gitu di 27 ini. Kita akan ambil buy begitu dia ada breakout gitu, dengan target terdekat di 2842 sampai 2881 atau 2903 gitu. Tapi kan much better ya, kita ambil 10-15 pip ya, itu udah bisa amanin pakai SF plus aja entry kita gitu. Oke. Ya gitu, kalau untuk Euro GBP USD belum ada banyak perubahan, jadi penjelasannya masih sama seperti video yang kemarin ya di weekly itu ya. Karena ini juga untuk falas ini saya update 2 hari sekali gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk GBP USD ini. Pokoknya kalau kita lihat di 27 belum ada ya, 2796 lah ya. Di range harga ini, resisten ini belum ada penembusan dan masih ada konfirmasi rejection di time frame. Contoh 30 menit atau 15 menit kita masih bisa ambil sell dengan peluang sell 10 sampai 15 pip gitu ya. Nah, kalau mau hold ya pastikan kalian pakai SF plus gitu. Karena kan namanya juga trading, pastinya berisiko juga gitu. Kemudian kalau untuk ambil area buy ya seperti 27 ya kan, 2729, 2741 itu bisa, cuma ini high risk banget ya untuk area ini karena ini central line-nya dia. Lalu kalau untuk yang mau lebih aman itu di 2665 sampai 2683. Mau amannya lagi itu di 26 sampai 2629 gitu. Itu untuk GBP USD. Oke, kalau untuk selling point itu ada di 2772, kemudian 2881 dan 2979 ya. Sekali lagi saya ingatkan, ini sebenarnya bukan selling point, melainkan ini adalah area resisten yang sebenarnya kita manfaatkan juga untuk selling point gitu. Oke, jadi gitu. Tapi masih butuh konfirmasi juga gitu. Jadi jangan sampai begitu harga nyampe kalian langsung sell nih, jangan, kita tunggu konfirmasi juga gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian butuh untuk belajar konfirmasi itu ada di JCSC, udah saya siapkan semua. Jadi tinggal kalian pelajarin aja, tinggal kalian pilih mau video yang mana, itu sudah saya berikan cara entry dan sebagainya macam di JCSC. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.